Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan yang kedua, kita membahas mengenai fungsi inverse. Banyak kegiatan kita merupakan suatu fungsi inverse, di mana ketika kalian masih kecil, dulu orang tua kalian atau guru TK kalian mengajarkan bagaimana cara memakai sepatu atau melepas sepatu. Biasanya dimulai dengan mengambil sepatu dari rak sepatu, memasang kaos kaki, memasukkan kaki, dan mengikat tali sepatu. Ketika kalian belajar membuka sepatu, dimulai dari membuka tali sepatu, mengeluarkan kaki, membuka kaos kaki, dan meletakkan sepatu pada tempat penyimpanan sepatu. Nah, ini yang dinamakan proses memakai sepatu dan membuka sepatu. Di mana kita hubungkan dengan inverse fungsi. Bisa kalian lihat fungsi inverse, bisa kalian baca ya. Nah, inverse ini adalah kebalikan dari misalkan fungsi A ke B, menjadi fungsi B ke A. Bisa kalian baca deskripsinya. Untuk sifat yang kedua, bisa kalian baca, untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f dapat dilakukan langkah-langkah. Nah, memisalkan fx sama dengan y, menyatakan x dalam y, menentukan rumus dari f inverse, dan mengibarkan y sama dengan x, dan mengganti variabel y dengan x. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi 2x di situ adalah fx-nya adalah 2x min 5. Tentukan f inverse-nya. Jadi kita misalkan fx-nya sebagai y, berarti y sama dengan 2x min 5. Oke ya. Nah, kemudian limanya ini kita pindahkan ke sebelah kiri, maka y plus 5 sama dengan 2x, maka y plus 5 sama dengan, ini per 2 ya, x. Nah, maka f inverse-nya adalah x plus 5 per 2. Oke, ada pertanyaan untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ya. Untuk contoh yang kedua, nah, fungsi fx-nya adalah 2x plus 1 per x min 4. Tentukan inverse-nya. Nah, kita misalkan lagi y sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Nah, ya udah tinggal ini kan ke atas. Y dalam kurung x min 4 sama dengan 2x plus 1. Nah, dikalikan maka xy min 4y sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini kita kelompokkan sama-sama x, maka
X-nya kita keluarkan lagi. X dalam kurung Y min 2. X dikali Y, XY. X dikali min 2 maka sama dengan 4Y plus 1. X-nya sama dengan 4Y plus 1 per Y min 2. Maka F inverse-nya adalah, jawabannya di sini berarti berapa? Berarti 4X plus 1 per X min 2. Selesai. Nah, sebenarnya di sini ada cara cepatnya. Contoh yang pertama juga ada cara cepatnya. Contoh kedua juga ada cara cepatnya. Di sini saya akan mengajarkan menggunakan cara yang lama. Ya. Nah, ini ada soal yang ketiga. Nah, di sini fx-nya bisa kalian lihat ya, kita misalkan. Jadi sama, y sama dengan 2x per 3x min 4. Dikalikan juga 3x min 4 sama dengan 2x. Ini dikalikan ya. Maka 3xy min 4y sama dengan 2x. Maka ini kita faktorkan, berarti berapa? X dalam kurung 3y sorry ini belum kita gabungkan ya. Jadi kita gabungkan dulu bagi 3xy min 2x sama dengan berapa itu? Berarti berapa di sini? Berarti 4. Nah, berarti di sini perlu kita faktorkan ya. X dalam kurung 3y min 2. Ya. X dikali 3y, 3xy, X dikali min 2 adalah min 2x, maka sama dengan 4y. Nah, maka di sini X-nya itu sama dengan 4y per 3y min 2. Nah, jadi di sini adalah tinggal dirubah ini jadi x, maka F inverse berarti sama dengan 4x per 3x min 2. Nah, dari sini kan sudah ketahuan ya. Nah, setelah itu berarti yang x-nya ini diganti jadi k, yang ini diganti jadi k. Ya udah, tinggal dimasukkan saja, berarti sini kan 1 sama dengan 4k per 3k min 2. Nah, kalau di atasnya. Nah, maka kita dikalikan itu kan 1 dikali 3k min 2 maka sama dengan 3k min 2 sama dengan 4k. Ya udah, berarti kan ini kan min 2 sama dengan berapa itu? 4k dikurang 3k berarti k. Nah, k-nya adalah, jawabannya adalah min 2. Oke, kita lanjut. Ini juga ada cara cepatnya ya. Hampir sama yang contoh yang kedua. Nah,
Di sini kita masuk inverse dari fungsi komposisi. Bisa kalian lihat, untuk dapat menentukan rumus inverse fungsi dari fungsi komposisi dengan dua cara, menentukan dulu rumus fungsi komposisi, kemudian menentukan inverse-nya, atau dulu inverse masing-masing fungsi, kemudian dikomposisikan. Oke, kita lanjut untuk contoh yang pertama. Nah, di sini yang ditanya adalah F komposisi G. Ya. Ini disuruh untuk menggunakan dua cara yang di atas ya. Nanti kalian terserah lebih suka menggunakan cara yang mana ya dalam mengerjakannya. Kalau pilihan ganda boleh mengerjakannya menggunakan cara cepat, tapi kalau SN menggunakan cara yang lama ya. Oke. Berarti kan di sini kan udah kalian lihat ya, untuk cara yang pertama itu adalah menentukan dulu rumus fungsi komposisi, kemudian menentukan inverse-nya. Jadi kerjain dulu apa namanya, jadi F komposisi. Nah, di sini berarti sama dengan F, sama kayak yang pertemuan sebelumnya ya. Karena F, G-nya berapa di situ? Nah, G-nya adalah 4x plus 1. Nah, F-nya adalah X-nya. Nah, X-nya diganti dengan 4x plus 1. Berarti 4x plus 1 min 7. Maka di sini hasilnya sama dengan 4x min 6. Nah, kemudian untuk inverse-nya, nah kita misalkan jadi kan Y sama dengan 4x min 6. Ya udah, ini apa? Ya berarti ini ya. Y plus 6 sama dengan 4x. Y plus 6 per 4 sama dengan X. Nah, jadi F komposisi G inverse. Itu jawabannya apa? Jawabannya adalah X plus 6 per 4. Ini untuk yang pertama. Untuk yang B. Nah, yang B ini kan nentuin langsung ya. Fx-nya ini inverse-nya berapa ya. Nanti F inverse-nya itu kan kita misalnya yang ini kan kita bisa langsung Y sama dengan X min 7. Nah, berarti Y plus 7 sama dengan X. Nah, ini adalah inverse-nya. Atau kalian tulis F inverse-nya itu sama dengan berapa? X plus 7. Sekarang untuk yang G-nya ya. Berarti Y sama dengan 4x plus 1. Maka di sini Y min 1 sama dengan 4x. Maka Y min 1 per 4 sama dengan X. Maka di inverse-nya itu adalah X min 1 per 4. Nah, setelah ini tinggal dimasukkan F komposisi G inverse. Maka F inverse-nya di sini adalah Y inverse dari X
F-nya ini adalah X plus 7. Nah, X-nya adalah yang ini, ya udah langsung. X min 1 per 4 plus 7. Oke. Nah, maka sama dengan, nah ini adalah kita menyamakan nah, berarti berapa ini? Berarti X min 1 ini kan plus 28 per sama dengan sorry ada kesalahan. Soalnya tadi hasilnya beda ya. Jadi gini kan, berarti kan di inverse-nya komposisi F inverse ini adalah X. Nah, maka di sini ya udah kalian masukin kan G inverse, nah F inverse-nya berapa, berarti kan X plus 7. Kemudian F-nya dimasukkan ke ini, hasil yang ini dengan X plus 7 min 1 per 4, ya kan? Sehingga hasilnya X plus 6 per 4. Oke, sama ya. Oke. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, di sini adalah fx-nya adalah 2x min 3 yang gx-nya ini. Nah, x-nya tidak boleh sama dengan min 1 per 3. Tentukan f komposisi g inverse. Nah, di sini perhatikan kalian boleh menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Oke ya. Nanti di sini kan kita cari f komposisi g-nya ya. F gx. Berarti f-nya adalah ini ya, 2x.
plus 1. Nah, F-nya adalah kan 2 ulang 1 per 3X plus 1 ya, min 3. Maka hasilnya di sini adalah ini kan jadinya 2 per 3X plus 1 min 3. Sama ini ya. 2 per 3X plus 1 min 3 dikali 3X plus 1. Maka hasilnya 2 min 9X min 3 per 3X plus 1 sama dengan min 9X min 1 per 3X plus 1. Nah, ini F komposisi ginian. Setelah itu tinggal cari inverse-nya. F komposisi gini inverse-nya. Ya, tadi kan Y sama dengan nah, ini berapa ini? Ini sama X min 1 per 3X plus 1 dikali ya. Berarti kan 3 XY plus sama dengan min 9 min 1. Nah, kita kelompokkan 3XY plus 9X sama dengan min Y min 1. Nah, maka di sini adalah X dalam kurung 3Y plus 9 sama dengan min Y min X sama dengan min Y min 1. 3Y plus. Nah, di sini kan bisa kalian lihat X-nya sama dengan ini kan tinggal dibalikan ya. Maka F komposisi Y inverse-nya jadi min X min 1 per 3Y plus 9. 3X plus 9. Kita rubah ke min X itu min 1 per 3X plus 9. Oh, biar ininya positif, dirubah lagi. Tergantung nanti di pilihan jawabnya. Sampai sini udah benar. Ya, atau boleh gini. Min X plus 1 per 3X plus 9. Min 3